Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Pipi Ramdhani dan kelompok saya M. Akbar Ramadan. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan chapter terakhir dari mata kuliah Managerial Economics, yaitu A Manager Guide to Government in the Marketplace atau panduan manajer untuk pemerintah dalam pasar. Sebelum masuk ke pemaparan materi, mohon agar rekan-rekan bersedia untuk terlebih dahulu mensubscribe channel YouTube ini. Baik, kita mulai saja untuk pemaparan materinya. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa pasar merupakan tempat di mana perusahaan dan konsumen berkumpul untuk memperdagangkan barang dan jasa. Pada pertemuan sebelumnya, telah dipelajari hal-hal yang berkaitan dengan pasar seperti supply and demand, perilaku konsumen, jenis-jenis pasar, sampai dengan strategi perusahaan dalam menghadapi persaingan di pasar. Namun dalam pembahasan sebelumnya, belum menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan intervensi pemerintah dalam pasar. Salah satu maksud intervensi pemerintah ke pasar adalah untuk menciptakan stabilitas pasar dengan membuat suatu kebijakan atau peraturan. Kebijakan dan peraturan yang disahkan dan ditegakkan oleh pemerintah masuk ke dalam hampir setiap keputusan yang dibuat oleh perusahaan dan konsumen, sehingga penting bagi manajer untuk memahami peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, mengapa peraturan tersebut disahkan, dan bagaimana peraturan tersebut mempengaruhi keputusan manajerial yang optimal. Pembahasan pertama chapter ini akan berkaitan dengan market failure atau kegagalan pasar. Kemudian akan dipelajari faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan pasar dan bagaimana kebijakan pemerintah untuk meminimalisir terjadinya kegagalan pasar tersebut. Di satu sisi, kebijakan dan peraturan yang ditetapkan pemerintah untuk mengatasi kegagalan pasar dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan yang besar dan mempunyai kekuatan pasar untuk mengambil keuntungan dengan melakukan manipulasi pada lingkungan usaha, atau hal ini disebut sebagai rent seeking atau perburuan rente, yang menjadi pembahasan kedua dalam chapter ini. Pembahasan terakhir yaitu Government Policy and International Markets, yaitu akan dikaji bagaimana rent seeking dapat menyebabkan politisi memberlakukan pembatasan seperti kuota dan tarif di pasar yang dipengaruhi oleh perdagangan internasional. Kita mulai pada pembahasan yang pertama terkait dengan kegagalan pasar. Salah satu kondisi yang menggambarkan kegagalan pasar yaitu terjadinya pasar bebas yang menghasilkan jumlah barang dan harga barang yang tidak efisien secara sosial. Adapun terjadinya pasar bebas karena tidak adanya keterlibatan pemerintah dalam pasar. Untuk itu, perlu adanya peran pemerintah untuk merancang suatu kebijakan yang dapat mengatasi kegagalan pasar yang mempengaruhi keputusan manajer. Adapun 4 faktor yang menyebabkan kegagalan pasar yaitu: yang pertama, kekuatan pasar; yang kedua, eksternalitas; yang ketiga, barang publik; dan yang keempat, informasi yang tidak lengkap. Faktor yang pertama yang mempengaruhi kegagalan pasar yaitu kekuatan pasar atau market power. Perusahaan besar atau perusahaan monopoli yang mempunyai kekuatan pasar cenderung menetapkan suatu keputusan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan memproduksi jumlah output terbatas dan menetapkan harga yang lebih tinggi dari biaya produksi marginalnya. Nah, jika hal ini terjadi, pemerintah dapat mengintervensi pasar dan mengatur tindakan perusahaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial. Adapun kegagalan pasar akibat dari faktor kekuatan pasar dapat diilustrasikan dalam gambar 14-1. Pada gambar ini ada kurva D yang menunjukkan permintaan monopoli, kemudian ada kurva MC, biaya marginal, dan kurva MR, kurva pendapatan marginal. Kemudian ada QM ini adalah jumlah output yang memaksimalkan laba pada harga monopoli PM, yang ini.
pada harga PM, kita lihat di atas MC berarti bahwa konsumen membayar lebih untuk unit output terakhir daripada biaya produsen untuk memproduksi dan menjualnya. Wilayah berlabel W ini menunjukkan total kesejahteraan sosial di bawah monopoli yang didapatkan oleh produsen, sedangkan area segitiga ini, segitiga ABS yang berwarna abu-abu ini, menunjukkan kehilangan monopoli bobot mati yang seharusnya bisa dinikmati sebagai surplus konsumen atau kesejahteraan masyarakat, tetapi tidak tercapai karena adanya monopoli dari suatu perusahaan. Nah, untuk itu disinilah diperlukan keterlibatan pemerintah untuk membuat suatu keputusan yang dapat membatasi pembentukan monopoli dan melakukan pengaturan regulasi harga jika memang monopoli itu tidak dapat dihindari. Keputusan pemerintah yang pertama dalam mengatasi kegagalan pasar akibat adanya perusahaan yang memonopoli pasar karena kekuatan pasar yang dimilikinya adalah yang pertama, kebijakan antitrust. Antitrust merupakan kebijakan pemerintah untuk menangani monopoli. Undang-undang antitrust bertujuan untuk menghentikan penyalahgunaan kekuatan pasar oleh perusahaan-perusahaan besar, termasuk untuk mencegah merger dan akuisisi perusahaan yang akan menciptakan atau memperkuat monopoli. Contohnya kalau di AS ada Sherman Antitrust Act, dan kalau di Indonesia ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kemudian dalam menghadapi skala ekonomi yang besar seperti yang terjadi pada beberapa perusahaan utilitas, misalkan seperti PLN, dimungkinkan adanya suatu perusahaan untuk melayani pasar. Dalam hal ini pemerintah dapat mengizinkan perusahaan untuk kepada suatu perusahaan itu untuk melaksanakan monopoli. Tetapi pemerintah terlibat dalam mengatur harganya untuk mengurangi kerugian bobot mati atau masyarakat tetap mendapatkan manfaat seperti yang diilustrasikan dalam gambar 14.2 ini. Pada gambar 14.2 ini hampir sama dengan gambar 14.1, hanya pada gambar 14.2 ini ada keterlibatan pemerintah dalam mengatur harga. Di sini di garis ini regulate price ini ditetapkan oleh pemerintah. Nah, sehingga harga yang ditetapkan sama dengan harga kompetitif yaitu PC. Dan terdapat penambahan tingkat output yang tadinya di QM, kemudian lebih banyak outputnya menjadi QC ini. Dan dengan penetapan regulasi harga, ini menghilangkan bobot mati pada gambar 14.1. Nah, yang ini di sini, yang ininya di sini, ini hilang, ini jadi surplus konsumen. Faktor yang menyebabkan kegagalan pasar yang kedua yaitu eksternalitas. Definisi eksternalitas itu sendiri adalah biaya atau manfaat dari kegiatan ekonomi yang dialami oleh pihak ketiga yang tidak terkait dengan aktivitas tersebut. Nah, biaya atau manfaat eksternalitas ini tidak tercermin dalam biaya akhir atau manfaat barang atau jasa yang dihasilkan. Jenis eksternalitas yang identik dengan kegagalan pasar yaitu eksternalitas negatif, yang mana eksternalitas negatif ini mewakili konsekuensi negatif dari aktivitas ekonomi seperti konsumsi atau produksi ke pihak ketiga yang tidak terkait. Adapun contoh dari eksternalitas negatif seperti polusi. Nah, untuk melihat mengapa pasar gagal menyediakan tingkat output yang efisien ketika ada eksternalitas dalam produksi, perhatikan gambar 14.5. Nah, pada gambar ini terdapat suatu perusahaan yang memproduksi baja, di mana dari proses produksi perusahaan mengeluarkan polutan ke dalam air sehingga ada produk sampingan dari produksi baja tersebut. Nah, di sini ada kurva marginal cost of pollution of society
ini menunjukkan eksternalitas negatif sebagai biaya marginal polusi yang ditanggung oleh masyarakat dan nilainya akan meningkat mengikuti peningkatan jumlah produksi. Sementara itu titik B yang ini merupakan titik keseimbangan pasar di mana perusahaan memproduksi QC output di tingkat harga PC. Marginal cost to society of producing steel menunjukkan biaya marginal perusahaan. Jika perusahaan memperhitungkan biaya polusi bagi masyarakat, sehingga tingkat output yang efisien secara sosial yang memperhitungkan semua biaya dan manfaat dari memproduksi baja berada di titik C. Nah, kemudian bagaimana pemerintah mengatasi kegagalan pasar yang disebabkan faktor eksternalitas ini? Kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah diantaranya adalah yang pertama, penegakan hak properti. Pendefinisian hak properti secara lebih ketat dapat membatasi pengaruh kegiatan ekonomi pada pihak yang tidak terkait. Contoh, perusahaan baja tadi, perusahaan baja percaya bahwa mereka memiliki hak untuk menggunakan sungai untuk membuang limbah, sedangkan pecinta lingkungan percaya bahwa mereka memiliki hak atas sungai yang bersih. Nah, kegagalan inilah yang seringkali dapat diatasi ketika pemerintah menetapkan dirinya sebagai pemilik lingkungan. Yang kedua, pajak. Pemerintah dapat mengenakan pajak atas barang atau jasa untuk membatasi eksternalitas terutama yang merugikan seperti polusi dan limbah, seperti sanksi pajak tinggi bagi perusahaan yang membuang limbah berbahaya. Yang ketiga, peraturan. Pemerintah perlu menerbitkan peraturan yang membatasi polusi dan limbah. Faktor ketiga yang menyebabkan kegagalan pasar yaitu barang publik. Barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Secara umum, barang publik biasanya dipahami sebagai sesuatu yang dapat dinikmati atau dibutuhkan oleh semua orang. Suatu barang publik merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunanya dan sebisa mungkin bahkan seorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkan barang tersebut. Untuk sifat barang publik ada dua. Yang pertama, non-rival. Non-rival dalam penggunaan barang publik berarti bahwa penggunaan satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk mengkonsumsi barang tersebut. Setiap orang dapat mengambil manfaat dari barang tersebut tanpa mempengaruhi manfaat yang diperoleh orang lain. Contohnya sinyal radio. Untuk sifat yang kedua, non-exclusionary. Apabila barang publik tersedia, semua orang mendapatkannya, tidak seorang pun dapat dikecualikan untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut. Contohnya, udara bersih. Kemudian, mengapa barang publik menjadi salah satu faktor penyebab kegagalan pasar? Hal ini karena menurut perusahaan bahwa tidak efisien apabila perusahaan menyediakan barang publik karena sifatnya yang non-exclusionary. Kemudian, pemerintah memecahkan masalah barang publik ini dengan memaksa setiap orang untuk membayar pajak terlepas dari apakah pembayaran pajak tertentu mengklaim menginginkan layanan pemerintah atau tidak. Pemerintah kemudian menggunakan pendapatan ini untuk mendanai proyek publik seperti lampu jalan yang tidak akan tersedia jika tidak ada intervensi pemerintah di pasar.
Jadi meskipun hanya sedikit dari kita yang senang membayar pajak, hal itu menyediakan sarana untuk memperoleh dana untuk barang publik. Faktor keempat yang menyebabkan kegagalan pasar yaitu incomplete information atau informasi yang tidak lengkap. Dalam hal ini, agar pasar berfungsi secara efisien, perusahaan dan konsumen harus memiliki informasi yang cukup, baik tentang hal-hal seperti harga, kualitas teknologi yang tersedia, dan risiko yang terkait dengan proses produksi ataupun konsumsi produk tertentu. Ketika perusahaan di pasar memiliki informasi yang tidak lengkap tentang hal-hal tersebut, hasilnya adalah inefisiensi dalam penggunaan input dan output perusahaan. Pertimbangkan contohnya konsumsi rokok. Jika seseorang tidak diberitahu bahwa rokok itu berbahaya, beberapa orang yang saat ini tidak merokok karena mengetahui risiko kesehatan akan merokok karena ketidaktahuan akan bahaya merokok. Nah, keputusan untuk merokok akan didasarkan pada informasi yang tidak lengkap tentang bahaya merokok. Nah, untuk alasan seperti ini, pemerintah berfungsi sebagai penyedia informasi di banyak pasar, memberikan informasi kepada konsumen tentang bahaya makanan tertentu, bahaya produk, dan obat tertentu dan sejenisnya. Perusahaan mencetak beberapa informasi ini pada label produk mereka karena peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Untuk itu, beberapa kebijakan pemerintah dirancang untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh informasi asimetris, di antaranya yang pertama, Rules Against Insider Trading. Salah satu contoh peraturan pemerintah yang dirancang untuk mengatasi kegagalan akibat informasi asimetris adalah undang-undang yang melarang perdagangan orang dalam di pasar saham. Tujuan undang-undang ini adalah untuk memastikan bahwa informasi asimetris tidak merusak pasar dengan membujuk orang luar untuk tidak ikut campur. Yang kedua, certification. Tujuan sertifikasi adalah untuk memusatkan biaya pengumpulan informasi. Sertifikasi juga bisa menjadi seperangkat standar minimum. Tujuannya adalah untuk meyakinkan konsumen bahwa produk atau layanan telah disertifikasi memenuhi standar minimum tertentu. Tanpa otoritas pusat, untuk memenuhi peran pengumpulan informasi ini, setiap individu harus membayar biaya untuk memperoleh pengetahuan tentang kualitas suatu produk atau layanan. Hal ini akan menyebabkan inefisiensi karena duplikasi upaya pengumpulan informasi. Yang ketiga, Truth in Lending. Serangkaian undang-undang selama bertahun-tahun telah membuat pengumpulan informasi untuk tujuan peminjaman menjadi lebih mudah. Nah, kebijakan ini mensyaratkan kreditur untuk mengungkapkan informasi tertentu kepada debitur secara tertulis sebelum terjadinya proses peminjaman. Informasi ini mencakup perincian semua biaya keuangan, total harga pembelian, tingkat bunga tahunan yang dikenakan, dan lebih dari dan lain-lain. Tujuan undang-undang ini adalah agar semua debitur diberi kesempatan untuk memahami semua aspek peminjaman uang dari kreditur tertentu sehingga menciptakan informasi yang lebih simetris antara peminjam dan pemberi pinjaman. Yang keempat, Truth in Advertising. Pemerintah mengatur praktek periklanan perusahaan untuk mengatasi kegagalan pasar yang disebabkan oleh klaim palsu perusahaan tentang manfaat produk mereka untuk memanfaatkan kurangnya informasi konsumen. Kebijakan yang kelima, Enforcing Contract. Cara lain pemerintah untuk mengatasi masalah informasi asimetris adalah melalui penegakan kontrak. Dengan demikian, penegakan kontrak oleh pemerintah dapat mengatasi kegagalan pasar yang disebabkan oleh masalah akhir periode. Selanjutnya masuk ke pembahasan kedua dalam chapter ini adalah terkait dengan rent seeking. Setelah analisis sebelumnya menunjukkan bagaimana kebijakan pemerintah dapat meningkatkan alokasi sumber daya
dalam perekonomian dengan mengurangi masalah yang terkait dengan kekuatan pasar, eksternalitas, barang publik, dan informasi yang tidak lengkap. Selain itu, mengatasi kegagalan pasar, ada kalanya kebijakan pemerintah yang pada umumnya menguntungkan beberapa pihak dengan mengorbankan pihak lain merupakan sesuatu yang menarik bagi perusahaan besar yang mempunyai kekuatan pasar dengan memandang bahwa perusahaan dapat mengambil keuntungan dari kebijakan tersebut. Hal ini yang disebut sebagai rent seeking. Rent seeking sendiri pada dasarnya merupakan praktek yang bertujuan untuk mendapatkan monopoli khususnya sumber daya dengan melobi pemerintah. Untuk lebih jelasnya, diilustrasikan dalam gambar 14-9, monopoli membebankan harga PM, memproduksi unit QM, dan mendapatkan keuntungan yang digambarkan oleh daerah yang diarsir ini, yang A. Pada harga output monopoli, surplus konsumen diberikan di daerah C ini, yang segitiga ini. Jika konsumen dapat memujuk politis untuk mengatur harga perusahaan monopoli pada tingkat komoditi PC, di sini, hasilnya adalah outputnya di QC. Nah, jika ini terjadi, monopoli akan kehilangan surplus yang ini. Di sisi lain, konsumen akan mendapatkan surplus yang lebih banyak. Nah, karena perusahaan monopoli akan kehilangan keuntungan, jadi dengan diberlakukannya peraturan tersebut, maka perusahaan memiliki inisiatif untuk melobi yang memberikan kebijakan untuk mencegah peraturan tersebut diberlakukan. Pembahasan terakhir dalam chapter ini terkait dengan kebijakan pemerintah dan pasar internasional. Ada kalanya rent seeking memanifestasikan dirinya dalam bentuk keterlibatan pemerintah di pasar internasional. Kebijakan semacam ini biasanya berbentuk tarif atau kuota yang dirancang untuk menguntungkan perusahaan dan pekerja tertentu dengan mengorbankan pihak lain. Yang pertama terkait dengan kuota. Tujuan kuota adalah untuk membatasi jumlah unit produk yang dapat dibawa oleh pesaing asing ke negara tersebut. Hal ini mengurangi persaingan produk di pasar domestik yang menghasilkan harga produk domestik yang lebih tinggi, keuntungan yang lebih tinggi untuk perusahaan domestik, dan surplus konsumen yang lebih rendah untuk konsumen domestik. Dengan demikian, produsen dalam negeri mendapat keuntungan dengan mengorbankan konsumen dalam negeri dan produsen asing. Yang kedua, tarif. Tarif ini dirancang untuk membatasi persaingan asing di pasar domestik untuk menguntungkan produsen dalam negeri. Manfaat bagi produsen dalam negeri bertambah dengan mengorbankan konsumen dalam negeri dan produsen asing. Kebijakan tarif ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, lump sum tarif. Hal pertama yang perlu diperhatikan dengan tarif lump sum ini adalah bahwa hal ini tidak mempengaruhi kurva biaya marginal. Hal ini karena importir harus membayar tarif yang sama berapapun besarnya produk yang dibawanya ke dalam negeri. Tarif ini meningkatkan keuntungan produsen dalam negeri jika permintaan rendah, tetapi tidak berpengaruh pada keuntungan mereka di permintaan tinggi. Yang kedua, excise tarif atau tarif cukai ini dikenakan pada produsen asing dan bukan tarif lump sum. Produsen dalam negeri mendapat keuntungan di semua tingkat permintaan. Tarif menaikkan harga yang harus dibayar konsumen domestik untuk produk tersebut, yang meningkatkan keuntungan perusahaan domestik dengan mengorbankan konsumen dalam negeri dan produsen luar negeri. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi The Manager's Guide to Government in the Marketplace. Semoga yang saya sampaikan dapat dipahami oleh rekan-rekan semua. Apabila ada penjelasan yang salah ataupun kurang atau mau menambahkan contoh-contoh real dari materi ini, bisa disampaikan di kolom komentar.
Akhir kata, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan dan terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, baik dari segi materi ataupun dari segi penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.